Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis nomor 4 di bab ikhlas. Qal, berkata Abu Abdullah alias Jabir ibn Abdullah al-Ansari, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami bersama Nabi di suatu peperangan, fi ghazatin, di suatu peperangan. Faqal, lalu beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang kalian dalam peperangan itu tidak melakukan perjalanan dan tidak menyeberang suatu lembah, melainkan mereka yang di sana itu, yang di Madinah itu, dianggap bersama kalian. Habasahumul marad, menahan kepada mereka al-marad, sakit. Mereka tertahan oleh sakit, tidak bisa ikut perang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka berbagi dengan kalian dalam pahala, ikut kebagian pahala juga. Ini rawahu Muslim wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu an qal, dalam satu riwayat oleh Imam Al-Bukhari, qal, berkata sahabat Anas, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi, kami kembali atau pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya beberapa kelompok orang di belakang kami di Madinah, tidak ikut kami, maksudnya tidak ikut beliau, ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, tiadalah kami menempuh suatu jalan, sya'ab ini jalan di pegunungan, dan tidak pula menyeberang suatu lembah, melainkan mereka dianggap bersama kami. Kenapa kok dianggap bersama kami, dianggap bersama Nabi itu? Habasahumul marad, habasahumul uzruh, sabda beliau itu, karena mereka tertahan, tak bisa berangkat oleh halangan, oleh uzur. Ini pentingnya niat. Ini bab ikhlas dan bab niat. Pentingnya niat, bahwa orang yang tak bisa melaksanakan suatu amal baik, dalam hal ini adalah jihad, di sini adalah jihad fisabilillah, jihad perang kalau ini yang maksud di sini. Pada masa Nabi, kemudian dia
ada uzur, ada halangan sehingga dia tidak bisa ikut jihad itu, maka orang itu dapat pahalanya orang-orang yang berjihad. Tentunya atau dengan catatan apabila mereka yang mengalami uzur itu memang punya niat yang benar, yang sah niatnya itu, dan juga benar-benar ingin ikut berjihad. Setiap muslim tidaklah lepas dari tanggung jawab berjihad, mulai dari jihad yang paling ringan sampai berat kalau memang tidak ada uzur, dan paling sedikitnya tingkatan jihad itu adalah punya niat dan punya maksud, keinginan untuk ikut melakukan jihad itu. Ini pentingnya niat, tentunya niat yang benar, yang kuat dalam melakukan suatu amal baik. Misalnya dalam amal yang lain kita sudah azam, sudah bertekad untuk berangkat ke masjid untuk ikut sholat jamaah, tetapi kemudian ada uzur, ada halangan, misalnya hujan deras, maka niat kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang betul-betul kita benar niatnya dan kuat niatnya untuk benar-benar ikut sholat jamaah itu. Jadi kita juga kebagian pahalanya dari orang-orang yang sholat jamaah itu. Hadis nomor 5, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibni al-Akhnas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa huwa, adapun Abu Yazid itu alias Ma'an itu, wa abuhu, dan ayahnya yaitu Yazid, wa jadduhu, dan juga kakeknya, sahabiyun, adalah semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bercerita Abu Yazid alias Ma'an, kana abi, adalah ayahku, Yaziduh, yaitu Yazid, akhraja dananirah, dia mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqa biha, yang diniatkan untuk disodakahkan, biha dengan denanir ini. Fa wada'aha, maka ayahnya Yazid itu menitipkannya inda rajulin, pada seseorang, fil masjid, di masjid. Faji'tuh, maka aku datang ke masjid, fa akhadtuha, maka aku mengambil beberapa dinar itu. Fa ataituhu biha, lalu aku datang kepada ayah, biha, dengan membawa dinar-dinar itu.
Faqala, maka berkata si ayah itu, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kepada kamu itu aku maksudkan dinar-dinar itu. Fa khasamtuhu, maka saya permasalahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka jawabnya Nabi ini, lakah ma nawaitah ya Yazid, bagimu pahala dari apa yang kau niatkan wahai Yazid. Walakah, dan bagimu ma akhadtah, boleh bagimu ma akhadtah, apa yang telah kau ambil ya Ma'an, wahai Ma'an. Ini sedekah tatawu ya, bukan zakat ini. Jadi kalau sedekah tatawu itu, sedekah sunnah itu boleh memang diserahkannya kepada sedekah, bukan zakat. Boleh memang diberikan kepada anak. Tetapi kalau zakat, kalau sedekah wajib itu zakat, tentunya tidak boleh itu diberikan kepada anak maupun orang tua ke atas. Dalam hadis ini juga terkandung hukum bolehnya mewakilkan dalam memberikan sedekah itu. Juga dalam hadis ini disimpulkan bahwa memperkarakan suatu masalah untuk mengetahui yang hak terhadap orang tua, jadi anak misalnya di sini seperti Ma'an di sini mempermasalahkan ini, berperkara, katakanlah di sini berperkara kepada nabi itu ya, untuk mengetahui yang hak, itu adalah tidak dianggap durhaka karena ini masalah yang hak. Karena ini khawatir, takut memang tidak boleh mengambil itu. Sehingga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini orang yang sudah berniat bersedekah tadi itu seperti Yazid di sini tetap memperoleh pahala sedekah apabila memang niatnya seperti tadi itu adalah sah, ikhlas. Baik sedekah itu adalah jatuh kepada emang yang berhak atau tidak, jadi tidak menyanyiakan niatnya itu. Hadis selanjutnya nomor 6, wa an Abi Ishaq alias Sa'd ibn Abi Waqqas alias Malik ibn Uhayb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu an, yang dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Ini ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah,
salah seorang dari 10 orang yang sudah diberi kesaksian oleh Nabi untuk mereka itu akan masuk surga. Radhiyallahu anhum. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, ja'ani Rasulullah, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni 'ama hijjatil wada, menjenguk saya pada tahun haji al-wada itu. Menjenguk saya min waj'in ishtadda bi, karena suatu penyakit yang parah padaku. Ketika Sa'ad bin Waqqas ini sakit parah, dijenguk oleh Nabi. Fakultuh, maka saya berkata, mator, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Sesungguhnya abdina, sesungguhnya saya, sebagaimana yang ajunan lihat, sebagaimana yang engkau lihat, ini sudah sampai begini penyakit abdinah, cukup parah nih maksudnya. Wa anazu malin, sedangkan abdinah adalah orang yang berharta, orang yang hartawan. Wala yarisuni illa ibnatun li, dan pewaris abdinah hanyalah seorang putri abdinah. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, apakah boleh saya mensedekahkan 2/3 dari harta abdinah, dari harta saya? Misalnya kalau punya harta 300 juta, apakah boleh 200 jutanya disedekahkan? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, jangan engkau sedekahkan. Qultu, saya mator lagi, saya berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah, maka separuh Rasulullah, apa boleh abdinah mensedekahkan separuh dari harta abdinah? Faqal, Rasulullah berkata, la, jangan kau sedekahkan yang separuh itu. Qultu, saya mengatakan lagi ini, fasulusu ya Rasulullah, maka sepertiga Rasulullah. Kalau sepertiga Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, as-sulusuh was-sulusuh kasir atau kabir. Sepertiga itu banyak atau besar nih. Atau ini kemungkinannya para rawi ragu nih. Kalau tidak ada bu kasir adalah kabir itu ya. Sepertiga itu banyak atau besar itu. Innaka antadhara warasataka awniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya engkau membiarkan atau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup kaya, itu adalah lebih baik dari engkau meninggalkan mereka itu dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia.
Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtawi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya engkau tidak akan menginfakkan suatu atau membelanjakan suatu belanja yang dengan membelanjakan itu engkau mengharap ridha Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahala dengan nafkah atau dengan belanja itu. Hatta ma taj'alu fi fimra'atika, bahkan apa yang kau masukkan atau suapkan ke dalam mulut, ke dalam lisan istrimu, mulut istrimu, memberi makan, itu adalah dapat pahala. Berkata perawi, faqultu, maka saya mengatakan lagi, ya Rasulullah, ukhlafu ba'da ashabi, abdina kadinta tertinggal dari sahabat-sahabat abdina, tak sempat ikut hijrah ini. Qala, Nabi adabu, innaka lan tukhlafah. Jadi jawabuna atau perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ukhlafu ba'da ashabi, kami tertinggal atau ditinggalkan di belakang sahabat-sahabatku ini. Maksudnya ini bisa tidak ikut hijrah, atau juga dimaksud adalah sudah sahabat-sahabatku sudah banyak yang wafat. Maksudnya ini sudah pada pergi, teman-teman, sahabat-sahabat sudah banyak pergi sudah menemui Tuhannya, menemui ridha Tuhannya. Qala Nabi, innaka lan tukhlafa, sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal, sehingga engkau fata'mal amalan tabtawi bihi wajhallah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau itu tidak akan tertinggal, artinya diberi umur panjang gitu ya, sehingga engkau bisa melakukan amal yang dengan amal itu engkau bisa memperoleh atau mencari ridha Allah, melainkan engkau akan bertambah tinggi derajatnya, akan bertambah derajat dan kedudukannya. Wala'allaka an tukhlafa hatta yantafi'a bika aqwamun, dan boleh jadi engkau itu tertinggal, diberi usia panjang dari teman-temannya, sehingga dengan usia panjangmu itu kaum-kaum bisa memperoleh manfaat sebab engkau, lewat engkau. Wa yudarra bika akharun, dan dapat mudarat kaum-kaum yang lain yang kafir sebab engkau itu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, langsungkan bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kau mengembali mereka ke belakang mereka, mengembali mereka atas tumit-tumit mereka, atas murtad lagi maksudnya. Lakinil ba'is, tetapi yang prihatin Sa'd bin Khawlah, Sa'ad bin Khawlah, yarthi lahu Rasulullah itu prihatin kepada dia itu, amma di Makkah, karena dia mati di Makkah. Dalam hadis ini banyak faidah, pesan-pesan yang bisa kita
renungi. Yaitu di sini diantaranya boleh mengeluhkan penyakit untuk tujuan-tujuan yang benar, misalnya untuk mencari pengobatan atau memohon doa kepada orang-orang yang soleh itu ya. Kemudian juga boleh mengumpulkan harta yang banyak, maksudnya asal lewat jalan yang halal, dan itu tidak dianggap sebagai al-kanzuh, menimbun kekayaan, menyimpan kekayaan yang banyak, asalkan pemiliknya itu memenuhi hak dari harta itu. Kemudian sedekah atau wasiat karena menghadapi sakit yang dekat kepada kematian itu tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali atas izin dari para ahli waris. Kemudian inti dari hadis ini sesuai dengan bab, yaitu bahwa manusia itu mendapatkan pahala atas amalnya sebab niatnya itu. Termasuk di sini adalah membelanjai keluarga, itu juga dapat pahala apabila dalam niatnya itu ingin ridho Allah, karena memang belanja itu, karena memang keluarga itu adalah wajib dibelanjai, diberi biaya hidup itu ya. Dan juga menginfakkan dan mensedekahkan ya, kepada yang paling berhak, yang paling dekat, kemudian yang lebih jauh lagi itu ya. Dengan harta itu dia juga memperhatikan orang-orang yang lainnya yang lebih dekat, yang paling dekat, terus semakin jauh itu, untuk juga bisa menjadi sasaran amal dari sedekah harta itu. Di sini juga ada tersirat ya, memperhatikan masa depan keluarga. Kalau sekiranya kita itu murah hati dalam pengertian yang berlebihan sampai nanti memudaratkan kepada ahli waris, anak, cucu misalnya, di situ sudah tidak baik juga kalau sampai sekiranya nanti anak cucu itu mengalami kesulitan karena harta yang seharusnya dia itu dapat warisan dari itu sudah
diberikan sangat banyak kepada pihak lain. Jadi juga masa depan anak dan cucunya itu juga diperhatikan sepatutnya, sepatutnya. Nanti karena juga tidak baik tentunya terlalu memperhatikan anak dan cucu sampai dia itu kikir kepada yang lain, kikir kepada tetangga yang miskin, kikir kepada famili yang juga yang miskin, dan kepada kaum lemah yang lain, karena terlalu memperhatikan anak. Itu juga tidak imbang namanya, tidak imbang. Jadi kewajiban sosialnya juga harus diperhatikan. Kewajiban sosial yang lebih jauh itu di luar kerabat yang paling dekat, yaitu anak dan cucu-cucunya itu. Sekali lagi Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini di dalam bab ikhlas, yaitu karena di sini ada dawuh, ada tabun Nabi, sabda Nabi, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtawi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan engkau menafkahkan suatu nafkah, membelanjakan harta yang dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah, maka engkau akan diberi pahala sampai engkau itu membelanjakan harta untuk istrimu. Di sini dengan bahasa hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang engkau, apa yang engkau berikan, menafkahkan di sini adalah memberi makan kepada istrimu. Kalau engkau niatkan untuk memperoleh ridha Allah, maka engkau akan diberi pahala. Ini niat, pentingnya niat untuk ridha Allah, untuk memperoleh ridha Allah. Itulah namanya ikhlas karena Allah. Demikian sampai di sini untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.